Ko. Ya, Eh, ini aku lupa prosedurnya gimana ya di CG Doa ini. buka dulu kok, doa Doa pembukaan. buka. Ya, Nanti oke. habis ini Mari kita kita PAW. buka dengan doa ya. Bapa yang di surga, Bapa yang baik. Terima kasih Bapak Engkau sudah memberikan kami waktu pada petang hari ini, hari Rabu, untuk kembali berkumpul, memuji Engkau, dan merenungkan sedikit dari firman-Mu. Eh, Curahkan Roh Kudus-Mu ke masing-masing pribadi kami, sehingga apa yang kami dengar nanti akan menjadi rema bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan, kami serahkan waktu selanjutnya ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa, amin. Oke. Terus apa ya urutannya ya? PAW dulu Lupa. kok. Nanti Oh, masuk. PAW ya, oke silakan Marcella. Thank you Ko Henry. Cuk teh bisa boleh share screen-nya. Itu udah urut sesuai sama yang aku kirim urutannya ya. Thank you Cuk teh. Sama-sama kita mau memuji menyembah Tuhan ya. Seperti rusa rindu sungaimu jiwaku rindu engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Seperti rusa rindu sungaimu jiwaku rindu engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Engkau kekuatan dan perisaiku, kepadamu rohku berserah. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Yesus, Yesus, kau berarti bagiku. Oh Yesus, Yesus, kau segalanya bagiku. Kita melakukan sekali lagi. Seperti rusa rindu sungaimu jiwaku rindu engkau.
lupakan kami sendiri. Kami mau terus berharap padamu Tuhan. Kami mau percaya padamu Yesus. Saat aku tak mampu berharap, kekhawatiran menghimpit jiwaku, kekuatanku datang darimu, memampukanku kembali berharap. Ajarku mengenal hatimu dan percaya jalanmu lah yang terbaik. Di kelemahan kuasamu sempurna. Kau Allah yang tak akan tinggalkan. Ku percaya Engkau bekerja buat kebaikanku. Walau belum ku melihat, namun kuasamu sempurna. Ku percaya pasti Tuhan bukakan jalanku di waktumu yang terbaik, seturut kehendakmu. Saat aku tak mampu berharap, kekhawatiran menghimpit jiwaku,
pasti Tuhan bukakan jalanku di waktumu yang terbaik, seturut kehendakmu. Di waktumu yang terbaik, di waktumu yang terbaik, di waktumu Tuhan, di waktumu yang terbaik, seturut kehendakmu. Oh, mari kita sembah Dia, Dia yang pasti bukakan jalan. Oh, Shiraya Siraya Malaya Sikraya Shila Malaya So, Iraya Sikrana Malaya Siraya Shila Malaya Sikri, Iraya Malaya Siraya Malaya So. Kami mau percaya Tuhan, Engkau Tuhan yang ajaib Tuhan, kuasa-Mu sungguh dahsyat. Kami mau percayakan janji-Mu yang ajaib Tuhan. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya. Kita menyatakan sekali lagi. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu,
Allah mukjizat, Allah yang sanggup melakukan segala perkara yang ajaib. Tuhan, ajar kami untuk kami selalu bersandar hanya kepadamu Tuhan. Kau yang sanggup melakukan segala perkara Tuhan. Kami mau menaruh pengharapan kami hanya di dalam-Mu Tuhan. Terima kasih buat kesempatan malam ini. Kami boleh datang ke hadirat-Mu Tuhan untuk memuji dan menyembah-Mu Tuhan. Kami boleh bawa persembahan kami yang terbaik untuk Engkau. Dan kalau saat ini Tuhan kami mau mendengarkan firman-Mu, kami mau duduk diam Tuhan di hadirat-Mu. Kami mau sendengkan telinga kami Tuhan. Bekerjalah Roh Kudus di tempat ini. Kau pertajam telinga kami Tuhan, supaya kami memiliki telinga sebagai seorang murid dan hati seorang hamba Tuhan yang mau diajar. Kau berikan kami hikmat-Mu Tuhan, pengertian untuk kami semakin memahami perkataan-Mu Tuhan, supaya firman yang Kau sampaikan malam ini tidak kembali kepadamu dengan sia-sia Tuhan, dan Kau pakai Kau akon Tuhan, Kau urapi Kau akon lebih lagi Tuhan. Kau berikan dia karunia untuk mengajar, karena hikmat lebih lagi Tuhan. Kuasai pikiran, hati, lidahnya Tuhan, kehendaknya Kau kuasai, sehingga setiap perkataan yang keluar dari mulutnya hanya berasal daripada-Mu saja Tuhan. Dan biarlah Kau urapi Kau akon Tuhan lebih lagi untuk bisa menyampaikan firman-Mu malam ini Tuhan, secara tegas dan kami mau siap mendengarkan firman-Mu Tuhan. Bersabdalah Tuhan, hamba-Mu siap mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sah bersyukur dan berdoa, amin. Silakan Ko Agon. Kasih Marcella. Aku coba share ya. Shalom semuanya, welcome home. Um, Oke. Kalau ada suara background noise dikit-dikit nggak apa-apa ya. Anak aku lagi nyanyi di belakang. Um, Oke. Sebelum kita mulai, sama-sama berdoa sekali lagi ya. Oke. Um, Bapa kami dalam surga, terima kasih Tuhan untuk kesempatannya Tuhan, di mana kami bisa kembali lagi di dalam CGOH 07, um, dimanapun kami berada, Tuhan, di tempat kami masing-masing. Kami percaya Tuhan, meskipun kami mempunyai batas ruang dalam waktu yang berbeda, tapi kami yakin Tuhan, hadirat menyata dalam kehidupan kami, dan kami percaya kuasa Roh Kudus sedang bekerja di tengah-tengah kami. Tuhan, kami mau berdoa untuk firman yang akan disampaikan melalui hamba-Mu. Kiranya Tuhan urapi bibir dan lidah yang hamba akan sharing malam ini. Kiranya semuanya sesuai dengan kehendak hati-Mu, tidak ada yang tambah-tambahkan atau dikurang-kurangkan. Dan kiranya Tuhan, uh, be- firman yang disampaikan bisa menjadi remah, bisa menjadi benih yang tertanam subur Tuhan, dan bertumbuh berbuah lebat. Dan kami percaya Tuhan ada kekuatan baru, ada revival. Kami percaya ada pemulihan Tuhan, restorasi ketika kami mempunyai hati seorang hamba mendengar di bawah kaki-Mu Tuhan. Kiranya Engkaulah saja beracara di tengah-tengah kami, berbicaralah dengan uh, pribadi lepas pribadi. Kami kami juga yakin Tuhan, firman-Mu adalah terang dan pelita bagi kaki kami. Terima kasih Tuhan. Kami tutup bungkus CG malam hari ini ke dalam tangan-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jadi aku malam hari ini temanya itu sebenarnya cukup simpel ya. Karena teman-teman, ya aku yakin teman-teman sudah tahu, itu adalah Are you choosing life? Itu adalah temanya. Dan kita mau sama-sama membuka ayat. Sorry, ini aku kecilin dulu. Oke. Ayat renungannya adalah di buku Kejadian 2 ayat 7. Aku di sini udah siapkan, jadi teman-teman mungkin bisa uh, baca dari screen aja, langsung aku bacakan di sini. Ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Uh, jadi ada dua poin ya di sini aku mau highlight adalah ketika Tuhan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Yang hidungnya di sini berarti Adam ya. Dan Adam itu menjadi makhluk yang hidup.
ya. Jadi Adam itu menjadi makhluk yang hidup ketika Tuhan menghembuskan nafas hidup. Ketika kalau Tuhan belum menghembuskan nafas hidupnya itu, aku nggak tahu itu mungkin istilahnya belum menjadi hidup apa enggak. Tapi di sini yang aku mau highlight adalah roh Tuhan ya. Ada roh Allah yang dihembuskan ke dalam Adam ini. Jadi Adam itu disebut makhluk yang hidup. Jadi manusia itu kita tahu ya bukan cuma sekedar kedagingan doang, bukan sekedar jasmani, tubuh jasmani, tetapi kita adalah dual being, kita juga adalah manusia roh. Dan di scripture yang selanjutnya itu Kejadian 2 ayat 15 sampai 17, Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia, semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu, janganlah kau makan buahnya, sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Eh, Bisa bayangin ya teman-teman, ini personally aku ketika baca scripture ini, kalau kita membayangkan ya, kita merenungkan firman ini, Tuhan berkata, pastilah engkau mati, you will surely die. Atau misalnya di dalam beberapa ayat Alkitab lainnya kita tahu ya ada Tuhan berfirman, uh, sesungguhnya aku berkata ya, very truly I tell you gitu kan. Jadi ada penekanan di sana. Ada penekanan di mana tuh kalau ada memakan buah ini, dia pasti mati. Jadi ada direct consequence di sini. Um, dan kita tahu di sini di dalam Taman Eden di sini Tuhan bukan Tuhan sorry Adam itu mendengar perintah Tuhan langsung. Jadi di Taman Eden ini cuma ada Tuhan sama Adam doang. Jadi tuh dia tuh ada sebenarnya dari kalau kita mau dibilang itu Taman Eden adalah tempat di mana Tuhan berkomunikasi langsung dengan manusia. Ya, jadi Adam tuh langsung mendapatkan perintah langsung dari Tuhan gitu, jelas. Jangan makan buah pengetahuan itu. Um, dan pengetahuan yang baik yang buruk ini konteksnya spiritual ya, bukan cuma berbicara tentang moral, tetapi kita juga tahu good and evil itu konotasinya di sini spiritually berarti hidup dan maut. Uh, Oke, Oke, next slide-nya. Jadi mau recap di sini, peristiwa yang terjadi di Taman Eden itu, Tuhan tuh melakukan mujizat ya. Mujizat kita sama-sama tahu kan dia juga menciptakan Hawa gitu kan dari tubuh dari tulang rusuk Adam. Dia juga menciptakan hal-hal yang mungkin secara tidak langsung kalau aku sebagai Adam gitu. Aku dalam Taman Eden bersama-sama Tuhan. Aku bisa melihat mujizat Tuhan hari demi hari. Tuhan melakukan mujizat gitu kan. Tuhan memberikan otoritas dan free will kepada Adam gitu kan. Dan juga Tuhan berfirman kepada Adam. Jadi ada tiga hal ini yang aku mau recap. Dan ini Adam tuh mengalami semuanya. Ya, Adam tuh mengalami semuanya. Dia tuh melihat mujizat, dia dikasih otoritas untuk memberikan nama, ya memberikan nama hewan-hewan, memelihara Taman Eden gitu. Dan dia juga mendapatkan perintah dari Tuhan. Yang berarti perintahnya itu adalah janganlah makan buah itu. Sebenarnya dipikir-pikir ya teman-teman kalau aku um, flashback itu ketika aku merenungkan ini, Tuhan udah kasih semuanya loh di dalam Taman Eden loh. Dia udah dikasih otoritas ya dan untuk memilih gitu kan. Otoritasnya tuh dipakai either dia mau mendengar perintah Tuhan, mau mengikuti perintahnya atau enggak gitu kan. Itu kan ada free will juga, elemen free will. Ketika aku mikir gini, dia dikasih otoritas memelihara Taman Eden. Tetapi cuma satu doang
yang Tuhan mau, jangan makan buah pengetahuan itu, gitu kan. Nah, sebenarnya dipikir-pikir itu susah apa gampang? Kita udah mempunyai, udah dikasih otoritas ya, udah kasih Tuhan kepercayaan yang sangat penuh untuk memelihara Taman Eden. Tuhan cuma bilang jangan makan buah itu, gitu. Sebenarnya pikir-pikir, menurut aku ya, kalau mungkin secara secara eksekusinya tuh, menurut aku tuh cukup simple, karena perintahnya tuh jangan makan buah, gitu kan. Tapi kenyataannya adalah yang iblis ini datang dan dia tuh mengelabui Hawa dulu kan, melalui Hawa. Jadi Hawa kasih buahnya, kasih makan ke si Adam. Jadi si iblis ini adalah kita sama-sama tahu itu adalah fallen angel ya, Lucifer yang jatuh dari surga, yang eh, malaikat yang jatuh ke dalam dosa, dan dia manifestasi menjadi seekor ular dan dia mengelabui Hawa dan Adam. Dan eh, dan si iblis ini dia bilang ke Hawa tuh kalau lu tuh nggak bakal mati gitu, lu tuh justru akan menjadi sama seperti Allah ya. Jadi di sini kita highlightnya adalah sama seperti Allah. Di buku kitab Yesaya, kalau teman-teman, aku lupa, di sini harusnya dikutip, tapi aku lupa di buku Yesaya ada bilang tuh, ketika Lucifer masih menjadi malaikat Tuhan, dia tuh memberontak pada Tuhan. Dia bilang, aku akan menjadi ini, aku akan menjadi itu, ya kan? Dia tuh ingin juga menjadi Tuhan, menjadi sama seperti Tuhan. Ketika dia masih di surga, dia tuh mau memberontak kepada Tuhan karena dia mau melebihi Tuhan, gitu ya intinya. Dan di sini sama-sama juga narasinya, naratifnya di sini, iblis juga bilang, lu tuh gak bakal mati, justru malah lu akan sama seperti Tuhan gitu. Narasinya sama, dosa yang sama gitu. Jadi dia tuh melabui si Hawa dan si Adam. Um, dan kita tahu end up-nya itu adalah mereka sama-sama melanggar firman Allah, jadi disobey. Dan di sini akibat ya, sebab akibat di sini adalah akibatnya dosa, dan upah dosa adalah maut ya. Dan dosa itu adalah pemisah. Jadi pemisah antara Tuhan dengan Allah. Jadi dosa itu adalah separator. Nah, di Yohanes 8 ayat 4, di sini aku bacakan aja. Iblislah yang menjadi bapamu, dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapamu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran. Sebab dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, dia berkata atas kehendaknya sendiri. Sebab ia adalah pendusta dan bapa segala dusta. Nah, di sini Yohanes uh, men- berfirman tentang ini. Jadi dia referensinya tuh ke iblis, iblis yang menjadi bapamu, ya kan? Yang juga disebut sebagai bapa segala dusta. Dia referring to itu. Jadi peristiwa Adam dan Hawa. Jadi ketika iblis datang kepada Hawa, dia menyebar uh, kedustaan, mengelabui Hawa gitu. Jadi dia disebut bapa segala dusta. Nah, jadi setelah jadi setelah Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, dia kan diusir keluar dari Taman Eden, ya kan? Nah, peristiwa selanjutnya sama-sama kita tahu adalah ada peristiwa di mana Kain membunuh Abel, ya kan? Terus ada juga peristiwa di mana Tuhan tuh murka dengan kejahatan-kejahatan manusia sehingga dia menjatuhkan air bah gitu kan. Deluge gitu, Noah's flood. Dan juga eh, setelah itu adalah di, em, ada kelahiran bangsa Israel. Tuhan memilih bangsa Israel sebagai bangsa dia gitu. Jadi ada cerita tentang Abraham, Isaac, Yakub. Jadi itu semuanya em, kalau kita tahu itu setelah manusia jatuh dalam dosa, itu kan Tuhan kan menjatuhkan air bah. Dan setelah menjatuhkan air bah itu kan seperti kalau air itu kan identik dengan sanctification ya. Apa namanya? Repentance gitu, sanctification. Ketika kita dibaptis itu kan air, pakai elemennya air. Air bah itu melambangkan sanctification. Dan ketika air bah itu sudah terjadi, itulah
mulailah Tuhan memanggil bangsa Israel sebagai bangsa pilihannya. Dimulai dari Abraham, jadi kelahiran bangsa Israel, gitu ya. Nah, eh, yang aku mau fokus di sini, kenapa em, kenapa kita harus memilih kehidupannya. Jadi di sini fokus kita yang aku mau eh, highlight adalah ruah. Ruah di sini yang tadi kita sama-sama baca itu adalah em, roh Allah, gitu kan. Roh Allah. Kenapa Tuhan membuskan rohnya, nafasnya ke dalam Adam sehingga kita bisa disebut sebagai manusia hidup, manusia roh, gitu kan. Nah, ini di sini ada beberapa verses, Yohanes 4 ayat 12, 4 ayat 24. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Ya, jadi di sini sudah jelas dibilang itu adalah roh. Ketika Allah menghembuskan rohnya itu, berarti kita sedang menjadi salah satu dari ciptaan dia. Kita berasal dari dia gitu. Jadi originally kita diciptakan oleh Tuhan, kita berasal dari Tuhan. Karena roh Allah itu yang dihembuskan ke dalam tubuh si Adam, ya kan? Nah, jadi sehingga melalui manusia roh itulah kita bisa mempunyai eh, apa itu bisa bersekutu, bisa mempunyai persekutuan dengan Tuhan. Karena Tuhan itu adalah roh, ya, dan menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Ya, manusia roh bersekutu dengan Tuhan. Dan di sini eh, Tuhan bukan cuma bilang penting, eh bukan, sorry, Tuhan cuma nggak mau kita cuman untuk fokus kepada tubuh jasmani kita, ya, kedagingan kita. Tetapi dia juga mau kita membangun manusia roh kita, gitu. Karena di sini yang aku dapatkan, yang aku uh, bisa recap di sini adalah Tuhan tuh tertarik dengan manusia roh kita. Lebih tertarik dari manusia roh kita daripada tubuh jasmani kita, gitu. Ya. Dan di dalam Matius 4 ayat 4, tetapi Yesus menjawab, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roh saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Nah, jadi em, ada makanan, makanan biar roh kita tuh bisa terus hidup, gitu kan. Di sini dibilang ada manusia hidup bukan dari roti saja kan, tetapi setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Nah, makanan roh itu apa gitu? Makanan roh itu adalah taat akan firman Tuhan. Karena di sini sudah jelas gitu. Firman Tuhan itu adalah roti mananya untuk manusia roh kita, gitu ya. Jadi, nah, firman Tuhan itu di beberapa ayat beberapa kali muncul itu juga disebut adalah firman kehidupannya. Firman Tuhan itu sama dengan firman kehidupan atau the word of life. Sorry. Nah, um, jadi pertanyaan gini, apakah firman Tuhan itu selalu hidup di dalam kerohanian kita? Karena kita udah sama-sama tahu di peristiwa um, Taman Eden, itu Tuhan tuh memberikan kita free will, gitu kan. Memberikan kita pilihan, otoritas untuk memilih juga, gitu kan. Dan buah pengetahuan baik dan jahat, gitu kan. Jadi jadi kita disuruh memilih, gitu. Dan buah pengetahuan yang baik itu berarti ke arahnya tuh berarti kita hidup. Buah pengetahuan jahat ke arahnya berarti kita mengalami maut, gitu kan. Nah, jadi sama. Jadi konteksnya di dalam uh, ke- kekristenan, dalam kehidupan rohani kita tuh, firman Tuhan itu bisa hidup dan juga bisa nggak hidup. Kalau contohnya nih, firman Tuhan yang hidup itu berarti kita punya rasa haus dan lapar. Ya, jadi kita terus diisi dengan firman Tuhan, gitu kan. Jadi firman Tuhan kita tuh hidup. Kalau firman Tuhan kita nggak hidup, nah itu
itu aku no comment. Tapi yang di sini aku mau highlight di sini adalah pertanyaannya ini buat individu masing-masing. Apakah firman Tuhan selalu hidup di dalam kerohanian kita, gitu kan? Karena firman Tuhan itu harus hidup, gitu intinya. Dan Matius 12, 43, 45, di sini aku bacakan. Oke. Apabila roh jahat keluar dari manusia, ia pun menggembara ke tempat-tempat yang tandus, mencari perhentian, tetapi ia tidak mendapatnya. Lalu ia berkata, aku akan kembali ke rumah yang telah kutinggalkan itu, maka pergilah ia dan mendapati rumah itu kosong, bersih, tersapu, dan rapi teratur. Lalu ia keluar dan mengajak 7 roh lain yang lebih jahat daripadanya, dan mereka masuk dan berdiam di situ. Maka akhirnya keadaan orang itu lebih buruk daripada keadaannya semula. Demikian juga akan berlaku atas angkatan yang jahat ini. Di sini aku garis bawahi adalah rumah itu kosong, ya. Jadi di sini adalah firman yang diucapkan Tuhan langsung, Tuhan Yesus yang berfirman. Ini kata-kata yang keluar langsung dari mulut Tuhan Yesus di sini. Dia tuh bilang roh itu mengembara ke tempat yang tandus. Jadi roh itu bisa berpindah-pindah tempat, ya. Roh di sini khususnya roh jahat specifically. Roh jahat itu berpindah-pindah dari satu ke tempat lain. Dan ketika dia kembali, misalnya dari satu tempat, satu rumah, terus dia keluar, terus dia kembali lagi, terus dia mendapatkan rumah itu kosong, ya, kosong, bersih, tersapu, dan rapi teratur. Nah, kosong di sini berarti mel- melambangkan absensi, ada something missing gitu. Nah, yang di sini adalah yang aku mau highlight, rumah itu adalah missing, absensinya firman Tuhan. Jadi nggak ada firman Tuhan di dalam rumah itu. Di dalam roh manusia itu nggak ada firman Tuhan. Jadi ketika roh kejahat itu mendapatkan manusia itu tidak mempunyai firman Tuhan, meskipun secara eksternal kelihatannya tuh dia mungkin baik-baik, mungkin mungkin nggak yang aneh-aneh, tetapi di dalamnya tuh dia tuh nggak diisi gitu. Bisa berarti semuanya baik-baik saja meskipun secara eksternal kelihatannya baik-baik saja, tetapi di dalamnya tuh nggak diisi sama sekali dengan firman Tuhan. Nah, di sini dibilang, dikasih tahu adalah roh jahat itu mengajak 7 roh lain yang lebih jahat daripadanya, dan mereka masuk dan berdiam di situ. Jadi eh, ini perikop ini menceritakan tentang manusia yang mudah dipenuhi oleh roh jahat. Kenapa mudah dipenuhi oleh roh jahat? Karena nggak diisi dengan namanya firman kehidupan, firman Tuhan. Ya. Nah, dan kita sama-sama tahu, ya, kita setuju ya ketika mungkin ada masa-masa ketika aku sendiri nggak berdoa, contoh ya, atau aku nggak datang ke CG, atau aku nggak baca firman Tuhan, itu tuh gampang banget, gampang banget. Jadi gampang banget ke bawah emosi, gampang banget ke bawah kayak arus-arus pikiran yang jahat gitu. Ya, jadi di sini sama. Dan yang paling penting tuh ketika roh jahat itu kembali lagi masuk, dia dia tuh melihat itu rumah tuh kosong. Jadi itu belum orang manusia, manusia roh ini juga, menurut aku yang aku dapatkan itu take away-nya adalah manusia ini belum sungguh-sungguh bertobat gitu. Jadi belum benar-benar berubah. Kehidupan rohani itu nggak berubah. Cuma mungkin bisa saja sudah percaya, tetapi percaya dalam arti itu percaya cuma verbal, lip service gitu kan. Tapi percayanya itu nggak benar-benar tuh kayak ada rasa keinginan gitu, keinginan, rasa lapar dan haus untuk mendapatkan firman Tuhan. Dan ini Tuhan jelas-jelas ya berfirman kalau rumah itu kosong, ada absensi dari firman Tuhan. Itu kita tuh gampang banget dipenuhi oleh roh jahat. Nah, juga contohnya adalah manusia di mana kehidupan rohaninya mati, ya kan, atau menjadi tidak peka. Yang tadinya awalnya mungkin percaya, tapi karena
tidak taat atau karena ada faktor eksternal, ya kan, ada lifestyle social pressure segala macam dan lain sebagainya, dia tuh menjadi tidak peka, jadi kayak ngilu, udah udah numb spiritualnya. Mau kita baca firman juga, karena aku pernah ngalami sendiri, jadi aku tahu gini, karena dulu ketika aku baca firman tuh kayaknya nggak ada efek gitu, baca tapi firman itu nggak hidup, nggak tertanam dalam dalam apa namanya, dalam roh kita, dalam iman kita. Jadi benar-benar kayak numb banget. Nah, orang-orang seperti ini, teman-teman, uh, yang kita tuh sebenarnya kita mesti lebih baik doakan ya. Karena orang seperti ini tuh sangat fragile sekali gitu. Ya, jadi contohnya lagi adalah kita bisa lihat dari lifestyle-nya ya, hidup sesuka hati, gak mau diatur ya. Terus mengandalkan kekuatan sendiri, dikasih tahu, misalnya contoh maksud kita baik dikasih tahu, tapi seakan-akan tuh dia gak mau diatur lah gitu lah ya, menganggap dirinya sendiri adalah Tuhan, ateis. Nah, dan next slide-nya ini di sini, nah respon kita tuh apa ya? Karena yang paling penting adalah respon. Eh, aku ada 4 poin yang aku mau sharing. Cara kita respon adalah yang pertama pertobatan gitu. Jadi pertobatan di sini bukan berarti pertobatan sekali dan selamat seumur hidup gitu ya. Jadi pertobatan, kayak contohnya misalnya kita sudah menerima Kristus, dan ketika kita menerima Kristus, ya udah, kita percaya tuh kita bakalan diselamatkan dan kita kembali ke kehidupan lama kita, melakukan hal-hal yang sama, perbuatan-perbuatan yang sama gitu. Jadi bukan pertobatan sejati. Pertobatan sejati itu adalah pertobatan yang terus-menerus, continuous gitu. Kadang-kadang kita bisa mungkin gagal sekali 2 kali, it's okay. Kita yang penting kita ada inisiatif untuk bertobat gitu. Masih ada kayak turning point-nya gitu kan. Yang kedua adalah persekut persekutuan kita dengan Roh Kudus. Nah, di sini Tuhan sudah jelas, waktu setelah dia naik ke surga, Tuhan tuh berfirman ya, dia akan mengirim uh, seorang penolong. Nah, penolong itu adalah Roh Kudus. Nah, di sini sekarang kita hidup di masa era karunia, atau uh, the era of grace. Tuhan tuh udah di surga. Sekarang yang nuntun kita tuh adalah Roh Kudus. Persekutuan kita dengan Roh Kudus itu penting, teman-teman. Ketika kita diisi dengan Roh Kudus, otomatis rumah itu ada penjaganya, gitu ya. Ada penjaganya dan kita juga lebih stabil secara rohani. Transformation atau terobosan ilahi. Nah, transformation ini ilustrasinya seperti contoh ketika atlet ya, atau ketika kita pergi ke gym, kita kan disiplin tuh, kita disiplin reguler, kita ke gym, ngangkat barbel, push up, sit up segala macam. Nah, 1 minggu lewat, 2 minggu lewat, sebulan lewat, lama-lama tuh kelihatan ototnya tuh udah mulai kebentuk ya kan, jadi gitu kan. Nah, transformation itu seperti seperti sama cycle-nya. Jadi bukan saja kita sudah menerima bertobat, tapi kita harus meninggalkan perbuatan-perbuatan lama. Kita mesti melatih perbuatan, hati pikiran kita untuk bisa terus membentuk karakter, pembentukan karakter kita, sehingga kita bisa yang namanya akhirnya adalah menjadi serupa menjadi serupa dengan Kristus. Em, jadi di sini yang sebenarnya highlightnya itu adalah kenapa kita harus memilih kehidupan gitu kan ya. Karena firman Tuhan itu, kalau aku boleh ilustrasi itu seperti, eh, kalau teman-teman siapa yang suka makan sate gitu ya. Sate kan dibakar tuh pakai arang ya kan. Arangnya itu nggak mungkin arang doang, pasti kasih minyak dong ya kan. Nah, firman Tuhan itu tuh seperti minyak. Jadi kalau kita semakin diisi dengan firman Tuhan itu, minyaknya itu apinya tuh makin membara, makin menyala-nyala gitu kan. Nah, nah, sama seperti yang tadi firman Tuhan yang kita baca juga tentang roti. Roti itu kan, uh,
hidup bukan karena roti saja, tetapi karena firman Tuhan ya. Mana untuk manusia roh kita. Dan di sini kita bebas untuk memilih ya, tetapi kita tidak bebas dari konsekuensinya, dari akibatnya. Setiap pilihan yang kita pilih, uh, kita harus mempunyai hikmat dan kita harus sebagai khususnya aku ketika aku sudah menjadi um, pengikut Kristus, aku seharusnya sudah bisa memilih hal-hal apa yang menjadi kehendak Tuhan, apa yang menjadi kesenangan Tuhan gitu. Contohnya nih, contohnya beberapa ya, karena ini sangat relevan sekali. Contohnya itu memilih untuk mengampuni daripada uh, apa kepahitan ya. Kita mengampuni atas kepahitan kita gitu. Jadi mengasihi atas selfishness kita, kepentingan diri sendiri kita gitu kan. Memilih untuk berdoa daripada rasa khawatir ya kan. Nah, ini memilih untuk mengikuti kebenaran kebenaran firman Tuhan daripada social pressure, contohnya apa dan lain sebagainya. Banyak banget contohnya. Jadi pilihan itu setiap detik, setiap menit, setiap hour, teman-teman. Ini yang aku rasakan. Dan kita harus dikelilingi oleh um, influence-influence tuh yang bisa membangun manusia roh kita, gitu. Eh, ya, dan slide yang terakhir di sini yang masih ada. Yang terakhir di sini ada dua ayat ya. Personal reflection. Sorry. Yohanes 15 ayat 5 berfirman, akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Di sini jelas banget ya, kalau Tuhan tuh bilang tuh dia adalah pokok anggur dan kita tuh ranting-rantingnya. Pokok anggur itu berarti dia yang memberikan kita semua research ya, semua nutrisi supaya di mana tuh kita bisa hidup ya. Kita ketika kita attach sama pokok anggur kita akan hidup. Ketika kita separate dari pokok anggur, kita tidak dapat berbuat apa-apa. Di sini Tuhan bilang. Di Wahyu 3 ayat 5. Nah, di sini ini sangat jelas sekali di kitab terakhir. Di sini bilang barang siapa menang, ia akan dikenakan pakaian putih yang demikian. Aku tidak akan menghapus namanya dari kitab kehidupan, melainkan aku akan mengaku namanya di hadapan Bapakku dan di hadapan para malaikatnya. Kita belajar tadi tentang apa namanya ruah gitu kan, ruah roh Allah ya. Kita belajar tadi sama-sama belajar tentang makhluk yang hidup ya. Nah, nah firman firman Tuhan itu adalah makanan untuk roh manusia kita. Dan firman Tuhan itulah firman kehidupan. Nah, di sini juga bilang barang siapa menang ia akan dikenakan pakaian putih yang demikian aku tidak akan menghapus namanya dari kitab kehidupan. Dan tujuan akhir kita adalah kita bisa diakui, nama kita tuh bisa tercatat dalam kitab kehidupan gitu. Jadi tujuan akhirnya. Melainkan aku akan mengaku namanya di hadapan Bapakku dan di hadapan para malaikatnya. Nah, di sini beberapa pertanyaan nanti teman-teman bisa pakai ya, mungkin kalau mau sharing bisa pakai pertanyaan ini. Template-nya, bagaimana kita bisa membantu orang lain untuk bisa hidup di dalam firman Tuhan. Kebiasaan praktis apa yang membantu orang percaya untuk tetap setia dan dipenuhi dengan Roh Kudus? Apa halangan terbesar seseorang lebih memilih jalan yang menjauh dari Allah? Konsekuensi apa yang telah Anda lihat akibat keputusan yang sesuai dengan kehendak Allah ataupun yang tidak? Nah, tadi kita udah bahas um, cara gimana um, cara kita untuk meresponi ya. Terus juga
apa sih yang menjadi isi hati Tuhan gitu? Apa yang Tuhan tertarik itu? Tuhan tuh lebih tertarik dengan manusia roh kita gitu kan. Prioritas kita itu adalah manusia roh kita. Secara praktikal itu ngomong tuh lebih gampang daripada melakukan. Itu aku tahu, aku ngerti. Tetapi yang aku dapatkan di sini adalah bukan kita untuk menjadi perfect, enggak. Yang aku mau garis bawahi di sini adalah kalau kita punya waktu, kita sama-sama semua orang punya waktu 24 jam ya. Nggak ada yang nggak ada yang lebih, nggak ada yang kurang. Semua dari kita punya waktu sama-sama 24 jam satu hari. Kalau kita punya, contohnya kita punya waktu 2 jam, 3 jam untuk main game atau nonton Netflix, apakah itu sulit untuk kita bisa berdoa mungkin 20 menit saja sehari gitu kan? Atau 15 menit, mulai dari 15 menit dulu, mungkin lama-lama incremental, incremental tuh dinaikin lagi 30 menit ya kan. Nanti ditambah lagi doa pagi segala macam. Ya kan? Kalau misalnya kita punya banyak waktu untuk misalnya ya jalan-jalan atau shopping ya kan. Kenapa kita nggak bisa s- untuk mengalokasi mungkin 2 jam saja gitu. 1 minggu 2 jam untuk join CG. Contoh ya. Dan itu juga dulu juga aku ingat eh, pertanyaan yang sama juga ditanyakan ke aku karena dulu sebelum aku benar-benar kayak mendalami firman Tuhan tuh aku masih seperti ya nggak terlalu serius gitu. Jadi pertanyaan-pertanyaan itu yang masih terngiang-ngiang juga dan aku juga mau sharing gitu. Jadi yang intinya di sini kita udah pasti tahu jawabannya adalah kita memilih kehidupan. Kita nggak mungkin mau memilih buah yang jahat, nggak mungkin ya kan, kita pasti mau memilih buah yang baik. Dan ketika kita tahu Adam bisa diuji ya kan, Adam aja diuji kan, bisa dites gitu kan, bisa dikelabui. Nah kita juga tahu Tuhan Yesus aja, Tuhan aja bisa dites juga sama sama iblis, yang ketika dia lagi di tempel di padang gurun dia tuh dicobai iblis juga. Kalau Tuhan aja bisa dicobai, apalagi kita gitu kan. Kita tuh pasti prosesnya tuh pasti panjang teman-teman. Jadi kita pasti ada namanya trial tribulation, pasti ada percobaan-percobaan, pasti ada di mana tuh masa-masa ah nggak mungkin lu nggak bakal bisa dapat kerja, contoh misalnya, atau nggak bakal bisa sembuh lah, contoh. Ini kan kayak ada ucapan-ucapan jahat atau mungkin bisikan-bisikan yang sangat inilah apa menjatuhkan iman kita gitu. Nah, itu kita mesti buang jauh-jauh teman-teman, karena itu sangat menurut aku tuh sering kali kejadian ya, apalagi pada saat kita tuh benar-benar jauh dari firman Tuhan. Pada saat kita tuh udah benar-benar namanya tuh baca firman Tuhan tuh nggak ada efek. Ya, Tuhan bilang akulah jalan dan kebenaran. Tuhan berfirman um, eh, percayalah, panggillah, engkau akan mendapatkannya. Seek it will be found, knock it will be open. Ya kan? Jadi firman-firman Tuhan itu yang kita baca itu sehari-hari. Yang aku mau highlight di sini adalah kita ketika kita diisi dengan firman Tuhan, ketika kita melakukan pertobatan, transformasi, ya kan, kita bersekutu dengan Roh Kudus, itu kita berarti secara tidak langsung kita menghidupi firman Tuhan itu. Jadi intinya tuh firman Tuhan itu yang harus hidup di dalam manusia roh kita. Um, Gitu aja sih. Jadi aku stop di sini. Aku stop sharingnya. Aku doa penutup. Oh, di mana? Di sini. Oke, sama-sama doa yuk. Tuhan, Bapa kami dalam surga, terima kasih Tuhan untuk sharing firman hari ini Tuhan. Di mana sebentar lagi kami mau akan sama-sama testimoni, kami mau sharing pendapat Tuhan, sharing kesaksian. Kiranya Engkau terus berbicara Tuhan, pribadi lepas pribadi. Kiranya Tuhan apa yang hamba sampaikan bisa menjadi rema, bisa menjadi um, um, encouragement Tuhan, bisa menguatkan masing-masing daripada iman kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkaulah Allah yang ajaib, Engkaulah Allah yang
sama dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Kami percaya Tuhan, ketika kami berkumpul bersama saudara-saudari seiman, 2 atau 3 orang berkumpul, kami percaya Engkau akan bekerja, dan Roh Kudus urapi masing-masing kami, dan kami tutup bungkus, kami angkat CG Ohio 07 ke dalam tangan-Mu. eh, Beracaralah di tengah-tengah kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya, thank you Akon buat firmannya. Sekarang kita foto dulu ya. Coba teman-teman buka cam, terus kita foto. CUT bisa bantu foto ya. Ayo, 1, 2, 3, semuanya. Ya, siap. Oke. Ko Henry hitung kok? Atau aku? Hah? Ya, hitung aja. Oh, yuk 1, 2, 3. Nah, Nah, ya, oke. Ya, terima kasih. Sekarang tibanya pengumuman ya. Pengumuman ya, CUT ya. Oke, saya nggak iya punya kok. slide. Ada linknya kok? Udah ada. Oh, ini saya share ya. Oke. Ya, welcome home teman-teman. Seperti biasa kita ini CG Rabu, Ohio, ATL 07. Tema kita tahun ini adalah Unity dan Open Heavens ya. Misi dan visi dari gereja kita. Visi gereja kita adalah gereja sel yang apostolik dan profetik. Misi gereja kita adalah 1000 gereja lokal yang kuat dan 1 juta murid. Connect Group itu apa? Connect Group adalah komunitas kecil yang membangun iman dan pertumbuhan rohani melalui persahabatan yang tulus dan kebenaran firman Tuhan. Ini adalah home for everyone dan tempat untuk bertumbuh menjadi seperti Kristus. Tema bulan ini, bulan Juni adalah Regeneration and Discipleship. Kita ada kelas MSJ 2 tanggal 20 dan 27. Bisa kontak CGL ya, bisa kontak CUT ya ini ya. Untuk Ya. daftar atau gimana? Ini daftarnya gimana ini? Boleh kok, nggak apa-apa. Nanti tinggal info aja ke Ya, saya. iya, oke. Jadi bisa menghubungi CUT dan Kojo ya untuk informasi. Kemudian ini ada daftar schedule dari JG-JG kita, mulai dari boleh slide-nya. JG kita mulai dari Senin sampai Jumat, Senin sampai Minggu ya teman-teman. Dan setiap minggu kita sudah ada kebaktian rutin di kota-kota New York, Philadelphia, Austin, Atlanta, Scranton, Tampa, dan Toronto. Bagi yang belum memiliki aplikasi GMS, kita undang teman-teman untuk bisa download aplikasi GMS, di mana dapat terhubung dengan kegiatan-kegiatan gereja, dan juga ada aplikasi-aplikasi Alkitab, perenungan, dan sebagainya di GMS app. Demikian, God bless you. Oke. Ini sekarang kita buka untuk sharing ya. Saya mulai dulu. Yang dapat saya tangkap tadi dari apa yang disampaikan Akon itu ada poin pertama itu pertobatan ya. Karena kita kan sudah tahu cerita dari kitab Kejadian bahwa manusia jatuh dalam dosa, ya manusia nggak nurut sama Tuhan, dan inti pokok manusia jatuh dalam dosa itu kerohaniannya mati. Ya, nah ini yang menjadi pokok penting mulai dari kitab Kejadian sampai Wahyu.
dalam manusia rohani kita, ya. Kemudian yang kedua adalah peran Roh Kudus dalam pertumbuhan rohani kita. Jadi Ko Akon sudah membahas bahwa ya dengan Roh Kudus ini kita bisa dibantu untuk haus dan lapar tentang firman Tuhan, ya. Yang ketiga adalah transformasi. Jadi tujuan apa supaya kita itu menghidupkan roh dekat dengan Tuhan adalah supaya menjadi serupa dengan Kristus, ya. Itu tujuannya, ya. Nah, ini secara garis besar itu yang bisa saya rangkum dan saya buka mungkin untuk teman-teman mau sharing apa yang didapat, rema yang didapat. Silakan. Silent kok, tunjuk aja kok. Siapa ya yang di sini? Mungkin Kosyahu, mungkin ada yang mau ditambahkan Kosyahu? Kosyahu repot. Ada. Cik Vivi ada yang mau ditambahkan? Ada. Pak Agus, Kok Agus ada yang mau ditambahkan, Pak Agus? Ya, shalom Pak. Ya, Puji Tuhan, silakan Pak Agus. luar biasa mengingatkan kita untuk menjadi manusia baru di dalam roh, di mana Yohanes 4 ayat 23 dan 24 itu bicara tentang Bapa menghendaki penyembah-penyembah di dalam roh dan kebenaran. Jadi ketika kita jadi manusia roh, Bapa sangat menghendaki kita untuk menjadi manusia roh yang benar. Dan di dalam hal ini ada 4 hal yang saya tangkap bahwa untuk menjadi masuk dalam penyembahan di dalam roh ini, pertama kita harus memiliki sebuah komitmen. Di mana ketika kita sudah bertobat, kita harus memiliki komitmen supaya kita tidak jadi menjadi manusia lama, kembali kepada kehidupan lama. Sudah pasti kita memerlukan komitmen. Nah, setelah komitmen, kita juga membutuhkan kita juga diajak untuk rela dibentuk. Rela dibentuk inilah, disinilah kita diperankan oleh Roh Kudus, di mana Roh Kuduslah yang menuntun kita supaya kita bisa naik level, di mana kita di situ akan mengalami ketaatan dan kesetiaan. Nah, masuk pada ketaatan dan kesetiaan, maka kita bisa masuk kita bisa lihat di Markus 16 ayat 17-18. Ciri-ciri orang percaya maka akan bisa mengusir roh-roh jahat dan bisa berbahasa-bahasa baru, yaitu bahasa roh yang Tuhan berikan. Ini adalah ciri-ciri di mana nanti kita akan masuk kepada level yang terakhir, di mana ada Wahyu 4. Itu Wahyu 4 kita bisa lihat di dalam ayat 7. Adapun makhluk yang pertama sama seperti singa, dan makhluk kedua sama seperti anak lembu, makhluk ketiga sama mempunyai muka seperti manusia, dan makhluk keempat sama seperti burung nasar yang sedang terbang. Artinya kita memiliki 4 hal, sehingga ini kita kalau masuk dalam hal baru, dalam manusia roh, sehingga bicara tentang kuasa. Jadi Bapa memberikan kita kuasa penuh untuk mengendalikan segala alam roh. Kita bisa lihat bagaimana senior Bapak Pastor kita, Pastor Philip, luar biasa. Di situ ada nubuatan, ada pengusiran roh jahat, ada kesembuhan terjadi. Itu ketika hidup di dalam roh. Kita bisa bercakap-cakap di dalam roh. Caranya yaitu ketaatan tadi. Pertobatan harus diikut dengan sebuah ketaatan. Baru kita bisa masuk kepada lembu. Lembu adalah harta yang diberikan Bapa di surga berupa karunia yang Dia berikan kepada kita. Inilah yang Tuhan menuntut kita untuk hadir di situ, karena visi kita itu kita harus menjadikan seluruh bangsa dan baptiskan mereka di dalam nama Bapa, Anak, dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Itu bagian kita.
sampai kepada burung nasar. Burung nasar ini kan bicara tentang hikmat ilahi yang dia berikan kepada kita, supaya kita bisa bersaksi untuk kemuliaan namanya. Level-level inilah yang Bapa mengendaki kita hidup di dalam roh. Seringkali kita sendiri di level pertama kita sering gagal. Disinilah kita perlu hidup di dalam persekutuan saling bersyafaat, karena level pertobatan kita butuh komitmen. Komitmen ini jujur kita sering gagal. Kita komitmen, tapi ketika ada masalah, kita mulai goyang, kita mulai timbul emosi, kita mulai ini. Disinilah kita perlu ketaatan. Seperti tadi saya bilang, kita semua punya waktu 24 jam. Nah, ini kita harus luangkan waktu untuk hidup di dalam saat teduh. Meluangkan waktu untuk baca firman, supaya Roh Kudus itulah yang beracara, supaya level kita ini dinaikkan terus setiap saat, supaya kita bisa menerima kuasa yang dia berikan kepada kita. Karena roh yang dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya itu tidak pernah berubah. Yaitu roh Bapa itu sama. Dari zaman Abraham sampai hari ini adalah roh yang sama, yang hidup dalam kita. Inilah yang harus kita aktifkan di dalam kehidupan kita. Bapa di surga sudah mengembuskan roh itu melalui Adam. Setiap manusia memiliki roh, cuman cara membakarnya roh itu supaya hidup inilah yang kita butuhkan, yaitu firman tadi melalui ketaatan tadi. Nah, puji Tuhan, firman ini kita diingatkan kembali supaya kita hidup sungguh-sungguh di dalam ketaatan, menjadi manusia-manusia yang hidup baru di dalam roh, supaya kita tidak lagi menjadi manusia lama. Karena kita hidup di dunia ini, persoalan kita sering terjadi dalam kehidupan ini yang membuat kita kadang gagal. Jatuh bangun itu memang bagi kita hal biasa, tetapi bagi roh kita itu sangat menghambat dalam kehidupan kerohanian kita. Karena Bapa sangat sekali menghendaki kita penyembah-penyembah di dalam roh, di kebenaran. Bapa tidak menghendaki orangnya, tapi Bapa menghendaki penyembahan kita yang bagaimana. Penyembahan kita ini melalui pribadi kita sendiri. Cara hidup kita, cara kita mengucap syukur kepada Tuhan, itu yang Bapa kehendaki dari setiap kehidupan kita. Jadi ada 4 hal yang saya tangkap tadi, yaitu komitmen, rela dibentuk, taat, dan setia. Puji Tuhan, hari ini kita diingatkan supaya kita tetap hidup di dalam Tuhan, supaya kita tidak lagi hidup di dalam manusia lama, karena kita sudah dipilih menjadi manusia baru, hidup di dalam roh. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Thank you, Pak Agus. Ada lagi yang mau sharing? Saya dikit nambahin Ya, kok. Mau nyapa dulu. Shalom Pak Rangga. Ini juga baru pertama kali join ya di CG Rabu. Jadi welcome home di CG ATL 07 malam hari ini. Iya, thank you Akon buat firmannya. Tadi saya tiba-tiba poin yang tiba-tiba saya merema itu adalah waktu Akon share firman itu, we are free to choose but we are not free from the result of our choices. Jadi itu yang merema gitu ya, karena memang kita punya opsi kan. Tadi kan Akon kasih contoh, pilih mau ngampunin atau mengalami kepahitan gitu. Ayo pilih love atau selfish, mau pilih doa atau khawatir. Nah itu kan pilihan di tangan kita gitu ya. Nah jadi choose God truth cultural pressure gitu, cultural pressure. Jadi memang hal-hal itu yang tiba-tiba saya diingetin gitu ya, karena memang how to respond pertobatan iya pasti, persekutuan kita dengan Roh Kudus, transformasi menjadi serupa dengan Kristus tadi yang aku cerita gitu ya. Tapi tiba-tiba saya jadi diingetin gitu ya, we are free to choose. Betul teman-teman, kita punya hak untuk memilih. Daily life kita punya hak untuk memilih, mau ngomel, mau menggerutu, atau kita mau mengucap syukur. Apa yang mau kita pilih gitu. Tadi pun juga tadi pagi saya pulang, maksudnya teman dari Jakarta juga telepon, dan dia lagi stres gitu ya, stres amat sangat. Saking stresnya itu
Padahal dia pendoa, maksudnya melayani di GMS. Tapi dia pada titik level dimana, aduh Ute, aku nggak tahu nih aku kuat, aku tahu aku kuat, tapi aku kok stres banget ya. Maksudnya on the certain level, dia tahu apa yang harus dilakuin, tapi dia tetap mengalami kekhawatiran, dia tetap mengalami kesetresan gitu ya. Tapi saya diingatkan lagi kembali tadi Akon, thank you untuk ingetin kembali gitu ya. Banyak poin yang tadi Akon bagiin, tapi yang saya teringat gitu, dan saya tiba-tiba mau merimain kembali, kita punya pilihan teman-teman, sangat amat kita mau beli apapun barang yang kita mau, kita bisa lakukan itu, tinggal pakai kartu kredit, set bayar. Tapi nanti begitu jatuh tempo, nah kita baru mikir gajinya kemana habisnya ya gitu kan, karena kita maksudnya nggak pikirkan apakah itu keinginan atau kebutuhan kayak gitu. Nah jadi saya tiba-tiba diingetin ini, we are free to choose but we are not free from the result. Betul. Jadi coba dipikirkan kembali sebelum kalian mau menggerutu, coba pikirin, gantilah dengan kata-kata mengucap syukur. Saya pun juga sama kok, begitu banyak hal di mana saya mau menggerutu, tapi akhirnya saya merasa percuma menggerutu ya. Ya udah, akhirnya saya nyanyi, saya nyembah Tuhan. Hanya dengan cara itulah sikap menggerutu saya tuh hilang gitu ya. Karena kalau enggak, mulut saya tuh pasti, kenapa sih ini orang menggerutu aja kerjanya. Tapi kalau saya ganti dengan kata-kata nyanyi, saya ganti dengan kata-kata firman, saya dengerin aja, pokoknya saya dengerin, pakai headset dengerin, itu tiba-tiba hilang gitu ya, hilang. Memang itu pilihan di tangan kita. Itu aja yang saya mau tiba-tiba diingetin gitu ya. Tadi pertanyaan Akon banyak gitu ya, tapi personal reflection itu kita bisa jawab sendiri masing-masing nanti. Kebiasaan praktis apa membantu orang percaya untuk setia gitu. Saya percaya di CG ini adalah komunitas kecil, tapi CG ini akan hidup kalau memang kita ada sistem berkesinambungan gitu ya. Maksudnya ada keterbukaan, terus kita mau sama-sama saling berbagi dan lain sebagainya. Karena memang at the end kita nggak bisa hidup sendiri kan, kita makhluk sosial yang kita butuh orang lain itu. Itu sih dari saya. Konsekuensi apa, tadi juga aku bilang konsekuensi apa yang telah Anda lihat, jadi banyak, refleksikan masing-masing. Tapi buat saya tadi itu ya, kata-kata Akon bagus banget, we are free to choose but we are not free from the result gitu. Thank you Kak Henry. Ya, makasih. Ya, saya juga mau sharing ya pengalaman pribadi ya, karena kita kalau cuma baca Alkitab tok, nggak ada pengalaman pribadi sama Tuhan, itu ya hasilnya ya nol ya. Saya juga sering khawatir ya, barusan juga saya share juga teman-teman yang tahu, saya barusan di PHK ini yang kedua kali, itu juga menimbulkan kekhawatiran tersendiri ya. Kadang-kadang saya khawatir juga ya, tapi saat khawatir itu menyerang, saya mengalihkan fokus untuk yang tadi, seperti yang CUT tadi utarakan, nyanyi lagu rohani ya, terus kemudian merenungkan sedikit firman, itu sangat membantu sekali ya. Ya, ada yang lain ya? Siapa? Saya mau Ya, nambahin. Joe. Thank you Akon buat sharing firmannya. Bagus ya. Tadi saya coba belajar untuk merenungkan dari apa yang Akon bagiin. Saya dapat ayat nih ya. Ini waktu saya dapat ayat ini, tiba-tiba saya langsung terkena gitu ya. Ini ada di Roma 8 ayat 13, saya bacain aja. Sebab jika kamu hidup menurut daging ya, kamu akan mati. Tetapi jika roh kamu mematikan perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Ya, kamu akan hidup kalau kamu bisa mematikan namanya daging. Saya percaya ya, roh kita itu kadang-kadang itu ini suka naik down, turun. Kadang-kadang lagi excited, wah lagi on fire, wah semangat, ya ke gereja, ke CG luar biasa. Sometimes kita bisa padam, ya naik turun, ya kan? Nah, tetapi gini loh, saya dapat lagi ya di Wahyu 3 ayat 16 dikatakan gini, ya Tuhan ngomong gini nih. Jadi karena engkau suam-suam kuku dan tidak dingin atau panas, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Wah, saya langsung kena. Artinya apa tau gak teman-teman? Suam-suam kuku itu nggak panas, nggak dingin. Artinya apa? Roh kita tuh kadang-kadang naik turun gitu loh, ngerti nggak?
Kadang-kadang kita tuh hidupnya masih suam-suam kuku. Kadang-kadang males ke gereja, males CG gitu kan, kayak gitu. Masih suam-suam kuku. Ya, dikatakan di Wahyu 23 ayat 16 dikatakan, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Wow, ya kan? Jadi, apa yang harus kita lakukan sebagai orang percaya atau orang Kristen? Ya, kita harus membangun roh yang kuat. Ya, kita tahu ya bahwa tubuh itu, hidup kita itu terdiri apa? Roh, jiwa, dan tubuh. Ya, selama kita hidup di dunia, kita itu tinggal di dalam apa? Tubuh, jasmani. Ya, satu saat kita akan dipanggil Tuhan, gak semua orang? Ya, pasti ditinggal. Ya, dipanggil Tuhan. Kalau kita dipanggil Tuhan, artinya apa? Kita itu akan meninggalkan roh apa? Tubuh jasmani kita ini. Terus roh kita, terus yang dipanggil, yang diangkat sama Tuhan apa coba? Itu roh. Ya. Nah, dikatakan apa? Kalau roh kita kuat, roh itu akan bersama dengan Tuhan, itu di dalam kekekalan. Ya, bersama Tuhan tuh ke dalam surga. Dikatakan itu. Ya. Dan saya dapat lagi ayatnya ini. Saya bacain aja ya. Di dalam 2 Korintus 5 ayat 1 dikatakan, jika kemah tempat kediaman kita di bumi itu dibongkar sama Tuhan, ya, dibongkar nih ya. Allah telah menyediakan suatu tempat kediaman di surga bagi kita. Suatu tempat kediaman yang kekal yang tidak dibuat oleh tangan manusia. Artinya apa, teman-teman? Harus tahu ya. Hidup ini cuma sementara. Ya, kita nggak tahu kapan kita dipanggil Tuhan. Hanya Tuhan yang tahu. Ya. Umur kita tuh tidak bisa dipastikan karena kamu udah tua pasti dipanggil Tuhan. Enggak, teman-teman. Ya, masih muda pun banyak yang sudah dipanggil Tuhan. Ya. Nah, pertanyaannya adalah kapan kita siap? Ready gitu kan. Ketika suatu saat kita dipanggil Tuhan, gitu kan. Kalau kita nggak menyiapkan roh kita kuat, gitu kan. Karena suatu saat kita akan meninggalkan dunia ini. Apapun yang kita miliki, termasuk tubuh jasmani kita itu akan ditinggalkan. Ya, kalau kita nggak membangun tubuh kita yang kuat ini, gimana kita bisa masuk ke surga? Gitu dikatakan ya, ya kan? Makanya kita harus membangun roh kuat agar kita bisa mengendalikan apa? Keinginan-keinginan daging kita, yaitu termasuk jiwa dan tubuh gitu. Ya, terus lagi dikatakan juga di dalam apa ya? Saya coba tadi saya udah ketik juga nih. Nah. Ini di dalam Roma 8 ayat 7 sampai 8 dikatakan nih, sebab keinginan daging adalah perseteruan dengan Allah, karena ia tidak takluk kepada hukum Allah. Hal ini memang tidak mungkin baginya. Mereka yang hidup di dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Artinya apa toh enggak? Kita harus mematikan kedagingan kita setiap waktu. Ya, kita harus membangun namanya manusia roh supaya roh kita tuh kuat. Nah, bagaimana kita bisa membangun manusia roh kalau roh kita itu nggak dikasih makan, kalau kata Akon kan? Makanannya dengan apa? Firman Tuhan. Ya, firman yang kita terima itu bukan sekedar kita dengar, bukan sekedar kita tahu firman, tapi kita nggak menghidupi firman. Nah, banyak kejadian hari-hari ini tuh orang tahu firman. Ya, kadang orang jago hafal firman itu banyak. Bahkan ketika mau debat pun mereka jago. Ya kan? Nah, pertanyaannya gini, ketika mereka jago firman, mereka tahu bisa debat sama firman, tapi apakah mereka menghidupi firman itu? Buktinya apa? Kalau kita tahu bahwa orang itu hidup dalam firman, kita bisa lihat buah kehidupannya. Ya kan? Kalau buah kehidupannya itu kelihatan dengan sesuai dengan firman, yaitu buah roh, itu pasti kelihatan bahwa dia itu hidup dalam firman. Memang nggak gampang, teman-teman. Ya, saya tahu. Setiap kita itu pasti, kalau tadi kata Akon itu bilang, Yesus aja bisa dicobai. Yesus loh, apalagi hidup kita. Ya, kalau kita nggak tinggal di dalam firman, ya, kalau firman itu ada Allah sendiri, ya Allah ada tinggal di dalam kita. Saya percaya bahwa hidup kita akan berbuah. Ya, dikatakan seperti itu. Makanya kita perlu banget membangun namanya manusia roh, ya, dan hidup di dalam firman. Jangan pernah tinggalin komunitas, jangan pernah kita jauh dari pertemuan-pertemuan ibadah apapun. Supaya apa? Kita kuat. Ya, kita nggak bisa hidup jalan sendiri, teman-teman. Saya merasa saya udah cukup gitu ya. Saya punya segala-galanya dan akhirnya saya nggak butuh Tuhan. Saya nggak butuh komunitas. Nggak bisa, teman-teman.
roh kita akan selalu mati, pasti. Ya. Nah, kita sadar nggak sadar ya, ini saya kalau lihat ya, banyak orang kaya yang hidupnya punya segala-galanya. Apakah mereka bahagia? Saya terus terang ya, beberapa survei dari apa yang saya alamin ya, saya tanya beberapa orang yang punya uang banyak, mereka hidupnya nggak bahagia. Padahal mereka punya uang, punya segalanya, mobil dan sebagainya, rumah besar gitu, dan mereka hidupnya nggak bahagia. Kenapa? Karena mereka nggak membangun rohnya di sini, nggak ada sukacita damai sejahtera, dan mereka nggak akan tinggal di dalam hadirat Tuhan. Kan kalau tadi bilang kalau kita tinggal di dalam roh Allah itu akan tinggal di dalam kita. Ya, kalau roh ada tinggal dalam kita, artinya apa? Kita akan menerima sukacita dan damai sejahtera. Itulah yang diberikan Tuhan, janji Tuhan buat hidup kita. Ya, jadi penting sekali teman-teman untuk kita tuh hidup di dalam firman. Ya, memang nggak gampang. Bagaimana caranya? Kalau tadi Ko Henry bilang, "Aduh, kalau saya lagi stres, saya nyembah aja." Sama, saya juga gitu. Saya kalau lagi jenuh gitu ya, lagi boring, lagi ngapain ya, saya cuma satu, saya nyanyi, nyembah. Dengan penyembah kita bisa membangun manusia roh kita. Kenapa? Karena di dalam Yohanes 24 kayak mau salah, Yohanes 4 ayat 23 sampai 24 dikatakan, Tuhan itu mencari penyembah yang benar di dalam roh dan kebenaran. Pokoknya intinya gitulah ya. Alkitabnya seperti itu. Karena Tuhan mencari penyembah. Kenapa kita harus menyembah Tuhan setiap waktu? Kenapa atau enggak? Karena Allah itu adalah roh. Ya. Saya kalau misalnya lagi nyembah Tuhan, saya selalu menyembah dalam roh saya. Kadang-kadang saya bisa menyembah itu kadang-kadang berbahasa roh. Itu penting banget teman-teman, bahasa roh itu. Mungkin ada teman-teman, kok aneh bahasa roh itu apa ya? Aku nggak ngerti gimana. Karena mereka belum ngalamin. Tapi kalau orang yang sudah hidup di dalam roh, mereka udah pasti akan bisa namanya berbahasa roh. Bahasa roh itu apa? Bahasa tidak dimengerti, hanya yang tahu adalah roh kita sama Tuhan, udah gitu. Kuncinya. Ya. Kalau kita menyembah Tuhan dalam roh, saya merasakan sesuatu yang berbeda. Ada satu spiritual yang supranatural yang saya nggak pernah didapatin, itu ada kekuatan. Ada sukacita dan damai sejahtera. Nah, itulah roh Allah itu tinggal di dalam hidup kita. Nah, jadi penting banget ya teman-teman, supaya hidup kita tuh jangan cuman hanya makan, hanya menikmati apa yang ada di dunia, tapi kita juga penting banget tuh kita memberikan nutrisi protein dalam roh kita tuh supaya roh kita tetap kuat gitu. Ya, itu aja sih yang saya mau bagiin. Thank you. Ya, thank you, Coach Joe. Apakah masih ada waktu untuk sharing atau langsung doa ya, CUT? Ini masih ada waktu kok. Masih bisa 1-2 orang lagi, habis itu kita doa. Ya, 1-2 orang lagi, siapalah? Konordi mungkin, Konordi. Ada yang mau ditambahkan? Ada ya, oke. Siapa lagi? Siapa? Korio? Oh, Konordi, silakan Konordi. Iya, thank you firmannya Ko. Saya menambahkan sedikit tentang responnya, bagaimana kita mengambil respon hati. Jadi kalau dengan kata respon itu kan suatu tindakan. Kita percaya tindakan ini akan mencerminkan seberapa kedewasaan diri kita, ya kan? Nah, kalau mama kita bilang kedewasaan diri, apakah bisa disamakan dengan kedewasaan hati? Ya, kalau menurut saya sih kedewasaan diri beda tipis dengan kedewasaan hati. Cuma kalau kedewasaan diri kita berbicara itu kita dewasa secara akal dan budi kita. Tapi kalau kedewasaan dengan hati, kita akan berbicara bagaimana kita meresponi apakah tindakan kita ini benar di mata Tuhan. Seperti itu. Kalau dengan kita meresponi dengan akal budi kita mungkin berpikir, oh ya ini baik ya, aku membantu orang, ini baik, itu aja. Tapi kalau kita meresponi dengan hati, dengan kedewasaan rohani yang sesuai dengan apa yang diajarkan Tuhan, kita akan berpikir,
bukan baiknya tetapi kasihnya. Itulah yang membedakan kita orang yang dewasa rohani dengan kadang kita dewasa ini mungkin bisa dianggap kita ini sudah berumur, tapi ternyata di saat kita mengambil tindakan kita seringkali masih ada childishnya, masih ada anak-anaknya, gitu ya. Ditegur sedikit, ya sudah nggak enak hati, sudah mulai mutung, sudah mulai siapa lu itu, lu itu baru ini, lu itu baru itu, seperti itu ya. Karena di situ kita mau belajar supaya kita meresponi hati ini dengan apa yang kita lakukan ini seharusnya kita harus dengan takut akan Tuhan ya. Itu saya mau nambahkan seperti itu karena pada saat di sini semua sudah punya anak ya, sudah punya keluarga, saya rasa itu sangat mendidik apalagi dengan tema bulan ini adalah yang tadi dibilang sama Bu Henry ya, regenerasi dan disciple. Nah, itu aja kita sudah bisa tahu bahwa teladan yang kita lakukan ini haruslah mempunyai respon hati yang benar. Jangan sampai kita memberi teladan kepada anak-anak kita sesuatu jejak yang tidak baik. Bagaimana kok saya bilang jejak yang tidak baik? Karena anak-anak itu akan seperti yang ada statementnya ya, hashtagnya adalah monkey see, monkey do, gitu ya kan. Orang anak yang melihat gitu ya, udah pasti niru gitu loh. Mamanya suka ngomel, anaknya pasti ngomel. Mamanya suka ngomong dengan intonasi re, gitu ya, dia pasti re oktavnya naik semua gitu ya kan. Nah, jadi itu akan mencerminkan suatu teladan yang kita berikan kepada anak-anak kita. Jadi berhati-hatilah di saat kita meresponi sesuatu tindakan karena banyak mata melihat. Kalau kita nggak perlu jauh-jauh lah di lingkungan keluarga kita saja, anak kita, bagaimana kita berbicara dengan seseorang, bagaimana kita say hello dengan seseorang, itu sangat-sangat membekas di anak-anak kita. Seperti anak-anak saya ini, dia ini nggak pernah takut untuk dipeluk gitu ya, nggak pernah takut dipeluk. Tapi secara dia berteman ternyata mereka ya tahu ya kalau di Amerika itu kalau say hello gitu kan, terus sambil badannya sama ya laki-laki ya tahu ya gayanya anak-anak muda itu kan ya selalu nepuk di bahu dan itu saya melihat itu sesuatu teladan yang luar biasa gitu ya kan. Jadi yang saya turunkan adalah sesuatu yang bisa diteruskan menjadi generasi yang benar. Karena kita belajar dari gembala kita juga. Contohnya adalah yang saya bilang adalah kalau Anda mau lihat Pastor Philip sama C. Airin itu ada di anak-anaknya. Itu sudah itu benar-benar kita bisa lihat sama benar-benar itu gitu loh. Kalau mau lihat Pastor Philip itu ya apa ya itu loh. Warren ya kan ngomongnya soft. Kalau kita mau lihat bagaimana ya cara berfirmannya Pastor Philip itu ada di Jeremy gitu ya kan. Kalau kita lihat cara ngomongnya gayanya anaknya yang cewek gitu ya, Vanessa itu ada di Cairin, Cairin itu ada di dalam gitu. Jadi itu teladan-teladan yang luar biasa yang kita bisa melihat, kita bisa jadi contoh gitu ya. Jadi janganlah kita meninggalkan jejak yang tidak baik karena respon hati kita salah. Ya, jadi hal yang kecil pun itu dilihat banyak orang. Berhati-hatilah dengan mengambil respon supaya kita ini tidak menjadi contoh yang salah. Karena kalau sudah sekali contoh salah, orang dunia ini jeleknya satu salah yang 1000 benar tidak dianggap. Gitu ya. Karena kita percaya menjadi teladan itu akan menuju ke namanya pemuritan. Disitulah makanya tema bulan ini adalah ya kan regenerasi. Kalau regenerasi menurunkan teladan kita dan ujung-ujungnya juga memuridkan seperti itu. Itu aja. Thank you. Thank you, Manorti. Siapa lagi yang mau menambahkan? Cik Leni ada yang mau ditambahkan? Belum kok. Belum ya. Oke. Kalau gitu Saya kita Pak Hendri buka ada ya. dikit. Iya, siap, Ya. silakan. Salam semua.
Saya juga mau cuman mau share saja sama Kotio yang baru join ya. Salam Kotio sama Pak Rangga. Ya, Pak Rangga, udah lama nggak ketemu nih Pak Rangga. Eh, di sini banyak kita satu saudara ya semua ya sini. CG ini milik bersama, miliknya Tuhan. Kita juga cuman sebagai pewaris yang menjadi penerus. Kalau kita hatinya empty, ya ada celah sedikit, itu iblis masuk. Kalau kita dikasih makanan terus rohani, kita nggak biar di sini kita kerja terus ya, nggak bisa ke gereja. Salah satunya ada CG. Nah, kita makan dari CG terus rohaninya. Jadi iman kita bertumbuh dan kita sama-sama bertumbuh dan saling melayani. Nah, terima kasih Kotio, Pak Rangga udah datang, thank you so much ya. Morsan, thank you Morsan udah datang juga. Ya gitu aja sih, Ko Henry, thank you. Ya, thank you. Kalau Kotio Mas mau Yahu. kenalan juga nggak apa-apa, Kotio perkenalan diri aja. Jadi kita saling kenal semua. Kotio sama Pak Rangga juga. Kita banyak yang belum kenal sama Kotio. Ya boleh, kalau mau memperkenalkan diri, kita enggak maksa kok. Enggak mau ya nggak apa-apa. Ya bener, yang buat baru join, kalau mau Ya, say something, ya, welcome Kotio sama Parangga. Nah, Kotio nih liburnya hari Rabu, CUT. ya. Nah, Kotio bisa joinnya Rabu terus. Semangat Oh, terus ya Kotio ya. siap. Ya. Ya, kalau gitu kita buka aja ya untuk permintaan doa. Ada yang mau didoakan? Nomor satu seperti biasanya untuk ya teman-teman yang berjuang ya untuk surat-surat ya. Itu kita doakan. Ada lagi yang mau didoakan? Aku mau dong kok untuk Ya, adikku Ci Indawati, Vivi, ya Indawati dan suaminya Effendi supaya Indah, Mbak dan Indawati Effendi. ya supaya balik lagi ke Tuhan, jalan Tuhan. Thank you ya kok. Saya balik Ya. Tuhan. Oke, ada lagi? Indahwati kok, sorry kok. Indah Indah, Wat. ya sorry. Thank you. Oke. Ada lagi yang mau didoakan? Aku kok boleh Marsala, oke. telingaku nggak tahu kenapa. Kan aku 1 bulan yang lalu tuh kena sinus infection. Terus telingaku tuh kayak apa clog gitu loh. Jadi kayak nggak bisa denger bener-bener. Jadi kayak orang ngomong apa tuh masih kayak apa kamu ngomong apa gitu. Terus aku ke dokter ENT itu 2 minggu yang lalu dicek itu em, nggak ada infeksi, nggak ada apa-apa telinganya. Terus dia bilang kalau masih kadang tuh malam tuh kayak bunyi apa ringing gitu loh, bunyi nging gitu. Terus katanya dokternya tuh, aku ketemu nurse sama perawatnya sih. Terus dia bilang nanti kalau masih kayak gitu, nanti buat appointment lagi buat dites telinganya gitu loh, buat telinga pendengarannya gitu. Iya, Tapi aku oke. belum ini sih, aku belum buat appointment buat itu. Minta tolong doakan buat Iya, telingaku ya. oke. Thank Ya, you. ada lagi yang mau didoakan? Saya dong kok minta didoakan. Ya, Saya lagi berjuang untuk berkomitmen hidup di dalam Tuhan. Dengar nggak, ya, Ko Henry, suara saya? iya, iya. Iya, hari demi hari Oke, kadang hidup masih jatuh bangun, tapi ya, setelah ada cara di sisi saya mencoba untuk menjadi pribadi yang lebih baik, kepala keluarga yang lebih ya, baik, ya, menjadi contoh Sarah, dan ketika saya jatuh, Sarah pun ada untuk
sebagai penopang saya. Ya, Eh, Goal saya sih tahun ini saya bisa menang atas kelemahan saya karena saya masih hidup di dalam amarah. Terkadang saya ya, masih bencian terhadap seseorang. ya, ya, Itulah menyebabkan mungkin seperti yang Ko Akun tadi sampaikan, firman Tuhan yang saya baca setiap hari itu mungkin kurang hidup. Tapi ada kalanya saya merasa excited kembali. ya, Memang perkumpulan ini yang saya perlukan saat ini. Ya saya ya. merasa hampa gitu. Mm-mm. Dan Ya, lalu kita saya doakan. ngegein. Mungkin Tuhan suruh saya entah kenapa di dalam masa libur saya hari ini, Yudi kembali ke ranahnya Ya, Tuhan, ya, kembali masuk ke ya, CG. Ya, saya minta mohon dukungan doanya supaya saya bisa lebih antusias lagi, bisa mm, bisa mengendalikan diri saya gitu. Terkadang saya ya, bisa marah, gitu aja sih. ya, Supaya oke. nanti yang saya baca setiap hari itu bisa nyata gitu. Thank you Ya, kok. ya, ya, makasih. Ada lagi yang mau didoakan? Siapa? Tapi kayaknya ada yang ngomong. Ada lagi? Ya, sama Nah, kalau saya minta didoain kok, tolong kok anak-anak ya, keluarga untuk apa? anak-anak saya, untuk keluarga saya. Anak-anak dan keluarga ya. Oke. Ya, makasih kok. Ya, oke. Ada lagi? Sambil nunggu ditunjuk aja langsung kok siapa yang doa gitu, sambil nunggu ada lagi nggak Oh, gitu kok. ya. Nggak apa-apa, ini aku doakan semua aja. Oke. Jangan kok dibagi aja, nggak apa-apa. Enggak ada apa-apa. Aku pengen doa untuk semua. Oh, oke. Ada lagi? Nggak ada ya. Oke, saya langsung doa ya. Bapa yang di surga, Bapa yang baik, Bapa yang sudah menganugerahkan kepada kami keselamatan, Bapa Juru Selamat kami satu-satunya, anakmu yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus, yang telah Engkau utus ke dalam dunia, mati di atas kayu salib menebus dosa kami, turun ke dalam kerajaan maut, bangkit pada hari ketiga, naik ke kerajaan surga, dan sekarang telah duduk di sebelah kanan tahta Bapa Allah Bapa yang di surga. Tuhan, terima kasih atas kesempatan sekali lagi kami bisa berkumpul di CG online Rabu malam ini, di mana kami bisa berdiskusi, memuji dan menyembah Engkau, dan merenungkan sedikit daripada firman-Mu. Tuhan, kami ingin panjatkan doa bersepakat satu hati untuk teman-teman yang sedang memperjuangkan surat-surat keimigrasian. Tuhan, kami tahu bahwa tujuan teman-teman datang ke Amerika adalah tujuan yang baik untuk memperbaiki kehidupan mereka masing-masing, dan itu tidak ada salahnya Tuhan. Dan Engkau tahu, dan Engkau selalu berada pada orang-orang yang ada di dalam kebenaran, yaitu anak-anak-Mu ini yang memperjuangkan surat-surat keimigrasian. Kiranya Engkau sendiri beserta mereka dalam keadaan status mereka masing-masing. Engkau akan permudah, Engkau membuka jalan kepada mereka, sehingga mereka bisa memperoleh status legalitas yang memperbolehkan mereka keluar masuk Amerika dan tinggal secara aman dan nyaman di sini, dan mereka bisa menyaksikan bahwa Engkau adalah Allah yang baik, Allah yang murah hati kepada mereka, sehingga mereka bisa mengikut Engkau, memuji Engkau, dan memuliakan nama-Mu sepanjang hidup mereka sampai Maranatha. Kami juga berdoa untuk Linda dan Effendi, Indahwati dan Effendi, adik daripada Cik Vivi. Kami berdoa supaya mereka bisa kembali kepada Engkau Tuhan. Berikan Roh Kudus-Mu kepada mereka. Engkau sendiri bekerja lewat Roh Kudus-Mu, memberikan kerinduan kepada mereka. Engkau juga mau pakai Cik Vivi sebagai alat-Mu Tuhan, untuk terus-menerus mengingatkan mereka bahwa Tuhan sangat mengasihi mereka. Kami juga berdoa untuk Marcella yang sedang mengalami sinus infection telinganya Tuhan. Engkau sendiri juga yang mau jamah saat ini sehingga ada kesembuhan. Dan kami yakin di dalam nama Yesus ada kesembuhan yang sudah terjadi.
Kami juga berdoa untuk Ko Yudi dan keluarga. Engkau sendiri tahu Tuhan kerinduannya untuk memperbarui dan menginginkan komitmen yang lebih lagi di dalam Engkau, memiliki hubungan yang harmonis dengan Engkau. Tuhan, kami tahu kami tidak sempurna, kami semua juga ada naik dan turun dalam mengikut Engkau. Masing-masing kekurangan kami serahkan ke bawah kaki-Mu Tuhan, karena kami sendiri tidak mampu secara manusia. Hanyalah Engkau sendiri lewat Roh Kudus-Mu yang memampukan kami untuk taat 100%. Tuhan, buat roh kerohanian Ko Yudi semakin dalam, semakin manis setiap hari. Engkau memberikan kerinduan, haus dan lapar akan firman-Mu setiap hari Tuhan, sehingga Ko Yudi bisa menjadi contoh teladan yang baik, kepala imam dalam keluarganya. Kami juga berdoa untuk Cik Vivi, untuk anak-anak dan keluarganya. Tuhan, Engkau tahu sendiri apa yang menjadi pergumulan pribadinya Tuhan. Cik Vivi tidak sendiri. Cik Vivi ada Engkau ya Tuhan Yesus yang senantiasa beserta di samping-Mu. Tuhan Yesus adalah gembala yang baik, dan Tuhan sendiri juga yang akan memimpin Cik Vivi, anak-anaknya dan keluarganya senantiasa dalam perlindungan dan senantiasa dalam penyertaan Tuhan, kemanapun, dimanapun, kepada siapapun mereka berinteraksi dan berada. Terima kasih Tuhan, kami sekarang akan segera menutup CG Rabu malam ini hanya di dalam nama-Mu. Kami serahkan ke Cik Jo dan Cik Ute, atau Cik Ute. Mari sama-sama kita nyanyi lagu ini ya. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersama-Mu dalam naungan-Mu. Ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altar-Mu menyembah-Mu. Sama-sama menyanyikan Roh-Mu yang kudus. Roh-Mu yang kudus, pulihkanku. Engkaulah damaiku. Ku hidup oleh anugerah-Mu. Yang menyertai-Mu, yang menyertai-Ku. Ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altar-Mu menyembah-Mu. Ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altar-Mu menyembah-Mu. Sekali lagi katakan, ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altar-Mu menyembah-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altar-Mu
alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Mu. Oh, kinala bayala siandarabe. Oh, kinala sarara. Oh, rara masih. Mari datang namanya nyembah Dia. Oh, rara masina. Ya rabaso. Penuhi kami dengan roh-Mu Tuhan. Berikan kami roh yang kuat di dalam Engkau. Ambil alih seluruh hidup kami ya Tuhan. Kami percaya Tuhan, Kau akan membuat kami hidup Tuhan di dalam Engkau. Oh ya nasi, terima kasih Yesus. Oh la maya la masina namu, ina la maya siano. Ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Mu. Ku buka sekali lagi. Ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Mu. Oh, terima kasih Tuhan, Kau sungguh Bapa yang baik. Tuhan, ajarkan kami Tuhan untuk kami tetap tinggal di dalam roh-Mu. Kami sadar Tuhan, kok kami selalu gagal dalam hidup kami. Kami tahu Tuhan, kami selalu lemah Tuhan. Kami hanya ikutin apa menjadi keinginan daging kami Tuhan. Tapi kami dengar firman-Mu hari ini Tuhan. Kami gak mau cuma sedengar, hanya menjadi pendengar Tuhan, tapi kami mau menjadi pelaku firman-Mu. Kami mau hidup di dalam firman-Mu ya Tuhan. Ubahkan kami Tuhan. Ubah hati kami. Ubah pikiran kami Tuhan yang salah. Ubah hidup kami ya Tuhan. Biarlah kami menjadi seperti Engkau Tuhan. Kami tahu Tuhan bahwa hidup kami hanya sementara. Kami tahu bahwa hidup kami Tuhan tidak ada apa-apanya Tuhan. Hanya Engkaulah satu-satunya Kristus yang hidup di dalam kami. Untuk kami tetap hidup, dan kami akan meloleh hidup yang kekal bersama dengan Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus buat firman-Mu. Materaikan setiap firman-Mu Tuhan, supaya firman itu tidak akan pernah pergi dengan sia-sia. Dan kami percaya Roh Kudus yang akan selalu menerangi kami, akan menuntun setiap langkah-langkah hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan Tuhan, kami juga berdoa setiap teman member-member yang hadir malam hari ini. Tuhan, Kau berkati setiap mereka Tuhan, apapun yang mereka kerjakan, apapun dalam pekerjaan mereka Tuhan, kami percaya penyertaan-Mu ada sempurna buat hidup mereka. Kami juga berdoa Tuhan buat Kotio. Kami sangat bersyukur Kotio bisa hadir di CG ini. Kami percaya Tuhan tidak ada satu kebetulan Kotio bisa hadir. Kami percaya Tuhan ada rencana-Mu yang besar buat Kotio. Kau berkati pekerjaannya Tuhan, Kau berkati keluarganya, Kau berkati kesehatannya juga. Kami juga berdoa ya Tuhan buat Korangga ya Tuhan, yang sudah hadir malam hari ini. Kami percaya Tuhan, tidak ada satu kebetulan. Semuanya Tuhan hadir karena mereka juga mencintai Engkau. Karena mereka juga tahu Tuhan, mereka butuh Engkau Tuhan. Karena mereka butuh roh mereka selalu dikuatkan Tuhan. Dan kami serahkan kehidupan Karangga ini ke dalam tangan-Mu Bapa. Pekerjaannya, seluruhnya apapun yang dia perbuatnya Tuhan, kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu. Terima kasih Tuhan
buat semuanya Tuhan, atas kebaikan-Mu. Jika saudara kami Tuhan malam hari ini kami akan berpisah satu sama lain, dan kami percaya Tuhan penyertaan-Mu selalu ada sempurna buat kami. Terima kasih ya Tuhan. Mari sama-sama angkat tangan kedua tangan kita di hadapan Tuhan. Terimalah berkat. Terimalah berkat dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus, yang Tuhan akan menyertai hidupmu. Tuhan akan menyertai sepekerjaanmu. Bahkan Tuhan juga akan menyertai keluargamu dan rumah tanggamu. Dari mulai hari ini sampai selama-lamanya. Jadikanlah Tuhan Yesus, Roh Kudus senantiasa jadi Tuhan atas segala sesuatu dalam hidupmu. Jadilah terang dan saksi. Dimanapun kau berada, ketahuilah bahwa aku Allah akan menyertai engkau senantiasa. Pulanglah bawa damai sejahtera dan sukacita di dalam nama Tuhan Yesus. Yang sudah terima berkat ini, mari sama-sama katakan amin. Haleluya.